fungsi tayamum, ajaran tayamum ada 3. 1, mengganti wudhu kalau airnya enggak ada. 2, mengganti mandi bila mandi junub airnya enggak ada. 3, ini yang 3, mengganti anggota wudhu yang ada lukanya atau anggota mandi yang ada lukanya. Nah, ketika mengganti anggota wudhu yang ada lukanya, kita harus ingat posisi tayamumnya di mana. Begitu maksudnya. Iya, baik. Posisi tayamumnya di mana? Karena dalam wudhu ada aturan tartib. Jangan sampai kelarin dulu wudhu baru tayamum. Tapi posisi tayamumnya lempengan anggota yang ada lukanya, disitulah tayamum. Habis itu lanjutin lagi wudhunya. Jadi tayamumnya hanya untuk tangan yang luka, kata kita tangan. Soalnya ini soalnya masih. Oh, baik ya, baik, saya pahami. Baik, jadi gini, tayamum itu apa? Itu dulu biar kita paham. Tayamum itu mengusap wajah dan 2 tangan dengan debu, itu namanya tayamum. Penyebabnya apa kek? Yang namanya tayamum ini debu di wajah dan di tangan, begitu tuh namanya tayamum. Penyebabnya apa aja? Contoh penyebabnya, kita habis tidur sama laki kita, tidur nyari air kagak ada, nih mau mandi kagak ada air, enggak boleh guling-guling di rumput. Nah, bukan itu tayamumnya. Tayamumnya cukup usap muka sama tangan, ini namanya tayamum. Maka kalaupun dalam wudhu kayak begitu juga. Gimana? Baik. Iya, boleh. Ini kan tayamum untuk anggota yang tidak yang luka. Saya sudah muka bagian tangan. Iya. Sekarang tangan yang tidak kena luka, yang kena luka kiri. Iya. Kita tayamum kena air tangan. Iya, yang kanan disiram dulu. Terus yang kiri juga disiram yang gak ada lukanya. Iya, siram. Yang ada perban kan nggak kena air nih. Nah, tayamum. Betul. Hanya untuk tangan. Iya. Baru kita jidat ini air lagi. Iya, betul. Enggak, bukan. Wah, ya ibu kita tuh tadi tuh dengerin. Baik, terima kasih. Jadi fungsinya tayamum nih. Fungsinya tayamum diajarkan oleh Islam 3. Baik, Ibu. Ini dulu fungsi nih. Ibu harus pahami fungsi. Baik. Fungsinya yang ketiga, bila anggota wudhu kita ada luka, maka kita disuruh tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Biasa. Cara tayamumnya mah begitu. Iya, biasa. Iya gitu. Iya. Cara tayamumnya mah biasa. Fungsi ajaran ini mengganti bila mau mandi enggak ada air, bila mau wudhu enggak ada air. Ketiga, bila anggota wudhu enggak sempurna, anggota mandi enggak sempurna, penyebab luka, maka ada diajarkan maka tayamumnya bukan diusap di sininya doang. Tayamumnya tetap muka lagi, baru tangan, baru habis itu balik wudhu lagi. Begitu maksudnya. Itu namanya iya. Maksud saya bisa kembali lagi ya, Bos? Boleh. Balik wudhu lagi itu kita tayamum dulu, baru kita wudhu dengan air. Iya. Tapi yang Nerusin abis tangan. habis tangan ini. Iya. Tapi tayamumnya kita bukan juga ditayamum. Iya, betul. Karena kalau begitu bukan tayamum namanya.
Baik. Jadi tayamum itu normal tayamumnya. Ajaran tayamum. Maksud kami kenapa kami urai di sini? Karena lagi bab tentang tartib supaya faham. Nanti ketika kita kena luka, jangan sampai cara pertama pas sampai kaki baru tayam. Nah, sehingga pala enggak benar karena tangannya belum tertib. Begitu. Iya, siap. Baik, Bunda. Iya, entar ini nih. Iya. Iya. Enggak. Justru biar supaya sholat kita enggak dikodok, cara yang kayak tadi itu, biar kita sholatnya enggak dikodok. Baik. Ini namanya masalah baru tayamum. Kita sakit, kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kita kena air, ini nggak bisa begitu, karena sakitnya parah. Maka kita tayamum. Dengan kita tayamum, kalau karena sakit, maka tidak diulang sholatnya. Yang pakai tayamum itu, kecuali tayamumnya karena dingin. Dia biasanya di Bintaro, dia pergi ke Bromo atau ke Puncak, dia subuh kedinginan, mana bes tidur sama lakinya. Begitu. Bagaimana ini? Tayamum buat sholat subuh tayamum. Karena dingin pakai airnya. Mana vilanya yang murah lagi nggak ada penghangatnya. Vilanya, emang ada villa yang murah? Ya Allah, kagak ada penghangatnya. Jadi dingin. Nih bagaimana nih? Dengan dingin nih, maka dia sholat subuhnya pakai tayamum. Cuman karena faktornya dingin, ini faktor dingin ini subjektif. Agama tidak tolerir yang subjektif. Maka nanti kalau sudah jam 9 udah anget matahari terang, sholat subuh tadi tuh kudu diulang pakai air. Karena kalau dingin, orang Puncak aja berani tiap hari dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Itu biasa. Karena ini faktor X yang kayak begini tidak representatif. Kalau karena dingin, tayamumnya, maka sholat yang pakai tayamum nanti kalau udah nggak dingin wajib dikodok. Dikodok tuh diulang. Begitu aturannya. Wallah alam. Berarti kalau kita itu boleh diulang. Oh boleh saja kalau hukum boleh mah. Boleh. Enggak apa-apa. Cuman makruh. Mengelap tuh ngurangi ganjaran, kecuali kayak tadi. Kalau tadi mau darurat namanya, boleh dilap, nggak apa-apa. Apalagi ibu kayak kondangan di kantor, di mana basah kemana-mana, lapin, udur namanya, nggak apa-apa. Begitu ngelapnya itu boleh, tapi nanti ada diatur sunat jangan dilap. Jadi ngelap itu makruh, kecuali kayak tadi. Kan nggak mungkin kalau nggak dilap, kalau orang yang ada lukanya itu nantinya pipinya basah. Begitu. Itu namanya disebut darurat. Aturannya lain lagi sama Islamnya. Itulah yang disebut Islam tuh rahmatan alam. Yang ini diayomi, yang ini diayomin, yang ini diajarin. Itu hebatnya Islam di dalam pengaturan ibadah. Begitu. Iya baik. Iya baik. Jadi tadi ada di luar fardu itu ada syarat kan ada 3. Iya, sebetulnya syarat nih banyak, ada 11, saya potong aja mengikuti kitab. Boleh yang 3. Saya baru 2, yang ketiga. Baik. Jadi syarat wudhu itu satu kan menggunakan air suci mensucikan, dan kajiannya udah kelewat gitu di awal-awal tentang air. Begitu. Kedua, menghilangkan penghalang
sampainya air ke anggota wudhu. Begitu. 3, anggota yang dibasuh tidak boleh diusap. Gitu yang ketiga. Anggota yang dibasuh tidak boleh diusap. Lain kalau sebaliknya. Kalau anggota yang diusap boleh dibasuh. Begitu maksudnya. Iya baik, sama-sama. Iya baik, Bu. Waalaikumsalam. Kalau misalkan ada orang yang pakai selang infus, Pak Ustadz, dia itu ke kamar mandi bisa untuk berjalan, gitu kan? Nah, pas dia mau sholat itu dia tidak bisa untuk sujud dan ruku. Apakah boleh sholatnya dalam keadaan duduk atau tetap dia harus pas biasa? Baik. Jadi bagaimana kalau kemudian orang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud karena dia bermasalah sedang sakit? Silahkan sholatnya semampu dia. Bedakan antara ruku dan sujud. Bila ruku nunduknya segini, sujud nundukan. Untuk membedakan mana ruku, mana sujud. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak perintahkan kita ibadah kecuali yang kita mampu saja. Kata Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan Anda umat Islam mengerjakan sesuatu, kerjakan semampunya. Jangan paksa. Jangan paksa. Islam tuh tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa. Nih ibu mau ngadain acara, jangan sama. Ada yang punya, ada yang kagak. Ini semampunya mereka. Karena kalau sama salah. Yang kagak mampu dipaksa mampu. Kalau dia kuat, kalau kagak dosa kita. Makanya beda. Itulah Islam. Yang mampunya diri, yang mampunya duduk, yang nggak mampu duduk miring, nggak mampu miring telentang udah nggak ngedip sholat. Lah iya udah ngedip ya. Inilah Islam. Begitu caranya, begitu Islam. Enggak kaku. Islam tuh paling enak. Kurang lebih kalau nggak mampu dia, ya nggak apa-apa. Sambil duduk. Kalau masih mampu duduk. Kurang lebih begitu. Semuanya diatur. Namanya sholatul marid. Sholatnya orang yang sakit. Begitu. Allah baik. Itu tadi yang mau usap itu kalau ada perban, itu kan diangkat dulu perbannya. Enggak usah. Biarin aja. Iya. Jadi, nah baik. Jadi bagaimana ketika anggota wudhu yang ada lukanya tadi tuh, umpama aja ada perban di sini, maka yang lain dikenain yang nggak ada lukanya nih, ini kan sehat, ini sehat umpamanya, maka yang ini nih dilap digitu-gituin di atas abis ini baru tayamum, begitu. Enggak perlu dibuka. Justru kalau memang masih bisa dibuka, enggak bermasalah, ngapain diperban? Sayang sekali, buang-buang duit. Kan perlu betadin, perbannya juga mahal juga belinya. Begitu. Perbannya enggak perlu dibuka. Kecuali kata dokter, ini enggak apa-apa dikenain air juga. Oh, kalau enggak apa-apa, berarti kita enggak masalah, jangan pakai perban. Maka karena pakai perban ini biasanya bermasalah. Karena bermasalah dengan sendirinya pakai perban. Pesan saya, kalau Handy Plus begitu kaitan dengan wudhu, kan ada dua model Handy Plus tuh. Ada yang modelnya plastik, rada murahan. Ada yang modelnya kain, orang sebut kain kasa. Padahal kasa tuh kain juga sebetulnya. Kain kasa itu pakai itu karena dia nembus. Kalau yang jadi enak di wudhu, kena gitu. Jadi sehingga nanti nggak bakal kena tayamum lagi. Karena semua anggota wudhunya kena. Nanti konsultasin ke dokter.
ini kira-kira nembus nggak? Gitu. Oh enggak ini. Ya udah. Berarti kita kudu tayamum. Ini nembus nih. Berarti nggak perlu tayamum karena semuanya kena. Caranya begitu. Jadi diusap aja ininya. Ini aja. Enggak perlu dibuka. Nggak usah. Begitu. Kalau memang masih bisa dibuka, saran saya jangan diperban. Sayang gitu. Jangan diperban begitu. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kita baca Fatihah.